Hai, jumpa lagi dengan Kai di channel yang tidak memiliki intro ini. Yeay! Di video kali ini aku akan membahas tentang hal-hal apa aja sih yang perlu diperhatikan saat memilih prodi. Ada 7 tips dari aku. Penasaran? Yuk simak videonya sampai akhir. Yang pertama, teman-teman harus memilih prodi sesuai dengan passion atau sesuai dengan minat dan bakat teman-teman. Karena kalau misalnya kita udah tahu nih, sebenarnya kita tuh cenderung ke yang mana. Misal teman-teman suka matematika, terus teman-teman jago gambar, berarti kan itu mengarahkan ke teman-teman untuk memilih prodi arsitektur, misalnya seperti itu teman-teman. Yang penting teman-teman harus tahu, kenali dulu potensi yang ada di diri teman-teman, entah itu minatnya, bakatnya, kemampuannya itu seperti apa. Dan jangan pilih prodi cuman asal-asalan, apalagi ikut-ikutan temen. Jangan ya. Yang kedua, ketahui tujuan memilih prodi tersebut. Nah, teman-teman, setelah kita tahu nih minat dan bakat atau passion dari diri kita tuh perlu tahu tujuannya kenapa sih pilih prodi tersebut. Misal kita tahu prospek kerjanya akan seperti apa, kemudian kita mencari tahu berdasarkan dari review-review cutting yang sudah pernah merasakan prodi tersebut, terus misalnya lingkungan pertemanannya dan tujuan-tujuan lain yang mana itu tuh nanti bisa menjadi pendorong bagi teman-teman untuk mencapai cita-cita tersebut atau prodi tersebut. Jadi kalau misalnya ada rintangan, ada badai, hujan, itu nanti teman-teman masih punya alasan yang kuat untuk tetap mempertahankan prodi tersebut. Yang ketiga, lihat peluang. Nah, ini udah nggak asing banget ya teman-teman, harus banget tahu peluang dari prodi yang kalian incar. Misal kayak banyak kan review-review atau penjelasan-penjelasan tentang daya tampung dan peminat dari suatu prodi. Nah, teman-teman mungkin bisa cari informasinya dari situ. Teman-teman bisa bandingkan dengan nilai teman-teman yang kalian punya, terutama yang mau masuk lewat jalur SNBP. Kalian lihat nilai rapotnya. Terus kalau yang mau dari jalur SNBT, kalian pasang target untuk UTBK skornya berapa. Nah, biar teman-teman tuh yakin bahwa teman-teman itu bisa masuk ke dalam 1/1 sepersekiannya itu. Jadi teman-teman bisa yakin bahwa teman-teman itu berada di posisi yang insya Allah aman, seperti itu. Mungkin teman-teman bisa juga lihat dari peluang SMA teman-teman, kakak kelas teman-teman yang udah lebih dulu memilih prodi tersebut. Teman-teman bisa tanyakan, terus gali-gali informasi dari kakak kelas itu, atau main-main ke BK untuk melakukan konsultasi apakah teman-teman berpeluang untuk masuk ke prodi tersebut, atau mungkin ya ikut bimbel. Pastikan juga ada tuh yang namanya rasionalisasi ya. Nah, teman-teman bisa coba itu untuk mengetahui seberapa besar peluang teman-teman bisa masuk prodi tersebut. Yang keempat, lihat kondisi keuangan. Nah, sebenarnya itu merupakan faktor yang bisa dibilang ngaruh nggak ngaruh sih teman-teman, tergantung emang kondisi kalian. Misal kalian mohon maaf ya, misal agak kekurangan, nah tapi kalian ingin prodi yang membutuhkan biaya banyak, misalnya kedokteran, akan menjadi berpengaruh ketika teman-teman tidak mendapatkan beasiswa. Tapi kalau misalnya teman-teman mendapat beasiswa, ya itu nggak akan ngaruh karena kalian akan ditanggung oleh beasiswa tersebut. Nah, tapi buat teman-teman ini tuh jangan berkecil hati terlebih dahulu kalau misalnya kalian ingin memilih prodi yang kelihatannya mengeluarkan uang banyak, karena ada banyak kok beasiswa yang pemerintah sediakan, asalkan teman-teman cari informasinya dengan semangat dan teman-teman berusaha, insya Allah bisa keterima. Yang kelima adalah minta restu orang tua. Menurut aku ini penting banget sih teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa
berkonsultasi juga ke orang tua. Ya walaupun mungkin ada sebagian teman-teman yang ketika berkonsultasi malah bertentangan, tapi menurut aku gimana pun kita juga harus tetap minta doa dan restu biar dilancarkan seperti itu teman-teman. Apalagi mumpung orang tua kalian masih ada, mintalah doa agar kalian dimudahkan seperti itu. Yang keenam adalah teman-teman harus untuk berdoa ya. Usaha kita nggak terlepas dari doa-doa yang mengiringi. Jadi kita juga harus terus berdoa walaupun mungkin udah submit pendaftaran, ya kita doain aja selama belum pengumuman. Kita harus tetap berdoa supaya kita bisa mendapat hasil yang terbaik. Yang terakhir adalah positive thinking. Iya, itu adalah poin terpenting dari semua yang ada. Tips-tips yang aku kasih ini adalah poin terpenting yang harus teman-teman terapkan. Aduh, sampai geser. Yang harus teman-teman terapkan yaitu teman-teman harus positive thinking. Kenapa teman-teman? Karena itu sangat berpengaruh loh teman-teman. Iya, itu sangat-sangat mempengaruhi apakah nanti kalian akan bisa mendapatkan hasil seperti yang kalian inginkan atau tidak. Ya itu tergantung dari doa, dari restu, dan dari hasil pemikiran kalian. Percaya nggak percaya, tapi kalian harus percaya. Kenapa teman-teman? Karena kalau misalnya teman-teman udah afirmasi positif, kan dari pikiran itu akan mempengaruhi hasil. Jadi teman-teman harus berpikiran yang baik-baik, atau kalau dalam bahasa Islamnya kan kalian harus berhusnuzon billah karena Allah bersama prasangka hambanya. Nah intinya kayak gitu. Jadi teman-teman harus berprasangka yang baik, jangan suuzon, harus yakin kalian akan keterima. Karena belajar pengalaman, aku soalnya juga suuzon jadi nggak keterima. Jadi teman-teman harus positive thinking, oke? Oke teman-teman, kayaknya itu sekian video dari aku. Semoga hal-hal yang bermanfaat bisa teman-teman ambil dan yang buruk dibuang aja. Semoga videonya bermanfaat. Tetap semangat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.